Saudara, selamat pagi. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai di dalam Kejadian 28. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-18, Saudara. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Haleluya. Jadi ini ceritanya ketika Yakub lari dari rumah Ishak karena dia harus pergi ke Laban untuk menghindari amukan dari Esau, dan dia akan bekerja kepada Laban dan dia akan mendapatkan istri dari anak-anak Laban. Jadi hari ini kita belajar, Saudara, ternyata warisan berkat secara jasmani atau kekayaan yang diwariskan Abraham kepada Ishak, kepada Yakub, itu tidak serta-merta otomatis langsung didapat oleh Yakub. Artinya ketika Abraham mewariskan sesuatu kepada Ishak, artinya tidak serta-merta Ishak menjadi orang kaya. Dan begitu juga ketika Ishak mewariskan sesuatu kepada Yakub, Yakub nggak otomatis menjadi orang kaya. Jadi ternyata yang disebut sebagai berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ini dari masing-masing mereka bergumul ketika mereka menjumpai Tuhan. Ada pergumulan yang hebat, yang dahsyat yang mereka alami ketika mereka harus hidup. Dan di sini kita belajar dari Yakub, Saudara. Kita tidak melihat Yakub ini adalah orang yang gampangan. Artinya kalau sebenarnya dia bisa mendapatkan, Saudara, harta kekayaan secara otomatis yang turun dari Abraham, Ishak, dan kepadanya. Tetapi enggak, Saudara. Dia memulai dari awal. Dia mau hidup sebagai orang yang hari itu dipandang sukses karena dia mau mulai dari awal. Dia bekerja kepada pamannya Laban. Jadi hari ini kita belajar, Saudara, ternyata warisan yang terbesar dalam hidup kita ini bukanlah warisan kekayaan, tetapi bagaimana kita mewarisi iman kepada setiap anak-anak kita. Haleluya. Saya senang, Saudara, ketiga tokoh Alkitab ini yang kita pelajari, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, kemanapun mereka berjumpa dengan Tuhan, kemanapun mereka mendapatkan vision dari Tuhan, mereka mendirikan tugu, mereka mendirikan mezbah, dan mereka membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mereka mengucap syukur dimanapun mereka sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari sosok Yakub ini, Saudara. Dia tetap berjuang walaupun mungkin secara kekayaan harusnya dia dapat mendapatkan limpahan kekayaan atau warisan kekayaan dari Ishak, tapi enggak, Saudara. Dia tidak mengambil itu, tapi dia lebih mengambil, dia mau bekerja sendiri, dia mau kesuksesannya adalah berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kiranya firman Tuhan hari ini.